Oke, semangat pagi. Pagi. Semua kayaknya. Semangat pagi. Pagi. Oke, kita mulai one up kita di tahun 2025 ya. Pertanggal 24 Januari 2025. Itu dengan WIG untuk KRD sendiri nanti harusnya sih target ini kita berubah. Baik itu channel cam, subdisk sama DC-nya. Untuk cam sendiri seharusnya targetnya itu dari pencapaian kita di tahun 2024 itu sekitar 25 hari poin something lah. Terus subdisk itu 21 hari. Nah kalau subdisk sih harusnya target kita tetap 26 hari. Channel DC itu pencapaiannya di 11 hari poin something. Oke. Untuk scoreboard untuk WIG kita mungkin di 2 minggu ke 3 minggu ke depan masih belum update. Untuk emiser masih sama seperti masing-masing. Untuk penyampaiannya paling nanti ada yang berubah di mana ya, karena dia ada yang kita kan udah pakai sistem baru ya, harusnya ada yang berubah nggak ada ya? Upload. Oke, nanti ini lagi deh, dicek lagi. Oke, untuk emiser pertama boleh disampaikan oleh admin sales, silakan. Oke, saya akan membacakan untuk scoreboard admin sales. Emiser yang pertama, Microsoft akan menyerahkan faktur lengkap ke inkasso maksimal satu saja diterima dari penimbunan setiap hari 100%. Emiser satu video semua. Emiser yang kedua melakukan input upload PO dan dikirimkan 100% setiap hari. Emiser satu video 2. Untuk data reject pajak Desember 2024 karena subdisk 2 minggu lalu PP-nya 2.452.076. Di minggu ini sudah selesai Pak. Itu 17.000. Itu 17.000 yang selesai. sudah selesai. Ini rate to reject kalian udah tahu nggak gimana di tahun 2025? Enggak. Jadi tahun 2025 karena kita udah pakai Cortex, sistemnya nanti mereka ngelaporin dulu, baru kita ngelaporin. Jadi nggak ada namanya rate to reject. Rate to reject itu kan kita buat laporan dulu, baru mereka ngelaporin kan untuk rate to reject. Nah tahun 2025 nanti sistemnya mereka yang harus pertama kali buat pelaporan atas returnya. Setelah itu baru kita yang melaporkan di PS siapnya itu untuk retur. Tapi kan kebanyakan toko kita kayak Sapis dan segala macam kan returnya dari kita kan, nota returnya. Nah nanti untuk mempermudahnya aja mungkin bisa dikasih nota retur dari kita ke mereka. Jadi setelah kita input retur dan segala macam, kita kirim nota returnya buat sebagai pelaporan mereka, baru kita laporin. Jadi prosesnya diubah dari yang awalnya kita yang laporin pertama di faktur di host to host. Itu awalnya pertama kan, kalau tahun 2024 kan 2025 mereka dulu yang laporin baru kita. Jadi sistemnya nanti dari tim tax HO harusnya mereka akan ada email bahwa retur ini sudah dilaporkan. Jadi butuh apa bahasanya kalau mereka ngelapor baru kita ya? Nah, jadi sistemnya pokoknya dibalik lah, pokoknya mereka dulu baru kita. Itu nanti tolong di note yang khusus pajak 2025 khusus retur ya. Jadi kemarin ini sempat juga dibahas yang masalah kalau dia returnya mereka nggak melaporin dibuat faktur pajak pengganti boleh apa enggak. Nah itu infonya di 2025 bisa dilakukan, tapi harus ada approval dari yang punya NPWP lah. Nah kalau itu dia nggak ada approval dari mereka nggak bisa. Di sistemnya agak rumit. Ya nanti sambil dipelajarin aja, nambahin pengetahuan sih. Karena perubahan di Cortex 2025 itu agak signifikan untuk kemarin. Aku ada beberapa sebagian yang dibaca sama yang info dari tim Texas. Ya lanjut. Sekian dari pemirsa. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard admin billing dengan slide measure, scan retur dan DMPN sebanyak 200 dan warna merah sebanyak 100 untuk submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu retur Nevocam Desember udah ada 4, total 140 dokumen. Bon merah Desember juga udah dan total 126 dokumen.
Udah nggak ada lagi ya? Udah. Clear semua ya? Iya. 2024. Dapat. Komitmen minggu ini sekian dari Kira Januari 1. Oke. Sekian dari admin. Saya membacakan skor verifikasi dari emission yang pertama melakukan penyelesaian total program substansi dan total energi penarikan tujuan yang maksimal total seluruh sampai deadline. Dan yang kedua melakukan konfirmasi semua toko bayar hak satu biaya yang dipakai kembali ke satu harus digunakan konfirmasi saja jumlah tercapai dari untuk minggu lalu kalau tagihan closing Desember senilai 123 juta itu udah bayar semua. Komitmen yang ini kalau Itu termasuk sinar tani nggak? sudah tanya belum sehat ini Kan hari ini harusnya kan? Coba tanya. besok Udah, tapi udah ditagih. komitmen minggu ini pulang kembali tagihan yang udah bayar senilai 30 juta. Sekalian monitoring ini closingan ini. Sekian dari kasus ini. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah dari Andi Parla dengan episode yang pertama melakukan proses faktor H+1 pada minggu ini dicapai semua, dan untuk episode yang kedua melakukan konfirmasi faktor gagal bayar H+1 di faktor kembali ke inkasu juga tercapai semua. Untuk komitmen kedua Pak, BPS yang gagal bayar untuk bayar semua Pak. Jadi untuk komitmen minggu ini follow up kembali ke BPS dan BP2 untuk kandungan jatuh tempo dengan total 8 juta lagi. Itu yang jatuh tempo minggu ini doang. Minggu depan beda lagi. Iya. Sekian dari aku. Di monitoring sekalian closing. Iya. Paling besar apa nanti bikin Pak yang mau dibayar? Iya, karena aku nengok 60 juta lagi masih ada. Berapa juta? Yang Pikitro biarin aja situ ya. Kalau yang udah di clearing ini kan. Nah, clearing aja nih, yang SAP-nya biarin aja. Nanti kalau pas closing kita udah ke, karena kan KPI kita kan diukur dari aging tuh. Jadi kalau pas closing dia memang belum clear, ya udah kita clearing aja. Jadi sampai dengan closing clearingnya di Nevo aja, SAP-nya biarin aja. Ini termasuk semua. Data closing nariknya di mana? Harusnya data closing itu kita narik masih SAP. Harusnya. Dia sampai dia belum clearing kayak gitu. Ya makanya nanti pas closing kita yang clearing. Kalau dari mereka masih belum ini, jadi ini maksudnya kita biarin aja dulu gantung di SAP sampai dengan tanggal 31. Harusnya sih aku nggak tahu di sistem closing tahun 2025 gimana. Tapi yang pasti sampai 31 kalau masih belum clear itu kita clearing, termasuk sama AR Nevo yang aku deliver kan ada kan, yang CN itu kemarin kan aku udah nge-share tuh minta di cleansing sama mereka, termasuk itu tuh. Karena nanti kalau kita narik AR itu nggak dibersihkan, agingnya udah lebih dari 30 hari di Juli itu nanti. Jadi ini sampai dengan 31 kita biarin, kalau enggak udah nanti kita bersihin semua. Lanjut ke scoreboard Inkasokam dengan Indonesia pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur DPRK dan penarikan fisik warehouse maksimal +3 set tanggal potong 1%
dari Senin sampai Kamis. Yang kedua melakukan investment income atau tukar faktur semua faktur maksimal +2 ke 400 tidak terima dari administrasi 1% hingga di hari Senin sampai Jumat. Kalau yang kemarin tuh keluar juga untuk itu Rasmat ini udah dan pada clearing juga. Kalau yang minggu sekarang itu Klapegan Citra Group dan Bilegon. Sama ini tadi yang vendor coba cek antara SAP sama Nevo balance nggak? Kemarin tuh nggak balance Pak, ada yang data yang sebelumnya on invoice JSA Pak itu nggak ada di Nah, jadi gini sistemnya Pi. Kalau dia ada lawannya nanti di Nevo, clearing Nevo. Kalau nggak ada, clearingnya di SAP. sama kayak Ketipo kemarin. Iya, kalau dia ada, clearingnya di Nevo. Kalau nggak ada, clearingnya di SAP. Nanti kita tunggu juga. Kalau vendor kan nggak ada target kan. Jadi itu biarin aja dulu kita clearing sendiri. Jadi sistemnya gitu lah. Kalau nggak ada di Nevo, clearingnya di SAP. Kalau ada di Nevo, clearingnya di Nevo. Gitu aja. Clear vendor. Demikian scoreboard dari admin klaim dan pasokan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari admin sales. Misalnya yang pertama itu memproses dan menyerahkan Mentor ke Inkasu maksimal 1 sejak 5 dari admin Natal. Admin Natal 100% itu tercapai di hari Selasa. Dan misalnya yang kedua itu melakukan input upload PO on time untuk yang kanvas itu Senin sampai Sabtu gitu. Itu ganti deh itu. Nanti tempel lagi ya. Ya. Jangan pakai ini. Terus yang net to reject yang Desember 2024 itu udah dan semua Pak. Udah bisa. Terus yang PDC itu yang masuk yang 2025. 2025 harusnya kita nggak ada reto reject lagi yang tadi aku sampaikan. Tapi dia sistemnya mereka lapor dulu baru kita ngelapor. Nanti nggak tahu gimana cara follow up-nya. Nah kemarin sempat tuh komplain juga ke tim tax karena kalau sempat mereka ngelaporin kita udah potong tagihan plus PPN kan kerugian di 3 raksa itu. Cuman nggak tahu nanti ke depannya gimana, coba di jalan mulai dari Januari. Demikian dari admin sales. Terima kasih. Oke deh semua itu. Tambahan paling yang sistem baru kita nanti yang kalian biasa monitoring di SAP itu dicek ya, termasuk kasir itu di RK antar cabang collection itu dicek, dipastikan harusnya sama seperti tahun 2024 harusnya bersih. Kalau dia masih ada gantung, email aja nggak apa-apa, mau direspon nggak direspon yang penting udah ada follow up email ke tim FICO atau tim IT nanti ini juga up ke IT-nya. Terus apa lagi kemarin masih gantungnya BTK juga termasuk kasir ya, itu juga email aja, yang penting ada ininya, ada bentuk apa ya, bentuk follow up-nya ke IT lah. Terus yang di admin claim itu vendor, GL claim, PT Pro, customer claim, terus apa lagi ya Pi? Yang biasanya dimonitoring. Nah nanti yang diskon on faktur udah paham kan? Nanti dia akan naiknya di settlementnya itu nanti di Nevo. Cuman belum ada apa nih Pak, belum gimana caranya. Kalau yang kemarin ku dengar sih yang mereka ngomong nanti harusnya lebih gampang. Kenapa? Karena dia kan langsung masuk ke GL ini diskon on faktur. Coba cek di DR21. Nah dari situ nanti Novi ngelempar ke GL claim. Jadi pakai RD33D nanti ngelempar ke GL claim, baru GL claim baru ngelempar ke customer. Sistemnya kayak gitu loh. Nanti harusnya sih lebih gampang. Jadi nggak kayak yang tahun 2024 kan biasanya ngelempar ke satu prinsipal tapi dia dipecah lagi ke prinsipal lain. Bukan kadang kejadian kan. Soalnya Sariusada 5 juta ternyata dalamnya Sariusada sama NIS. Karena bisa dipecah lagi, pernah kejadian nggak? Enggak ya? Oh iya, kalau sering non ya Pak. Nah, itu Cuman maksud kalau yang kayak gitu. Nah, maksudnya yang kayak gitu. Nah, harusnya kalau yang ini nanti udah sendiri dia. Dia tinggal nempel. Tuh diskon non fakturnya itu dicek karena itu harus pokoknya apa yang dikerjain di tahun 2024 tetap harus dimonitoring di SAP-nya gitu. Kita cek lah. Misalnya ada lempar ke GL dan segala macam.
Terus di inkaso si Jo udah paham juga yang tadi jelasin yang HTP dan segala macam, nanti dilakuin aja, kasih datanya ke aku, nanti biar aku ini wajib dulu. Terus kalau admin sales seharusnya nggak ada perubahan, karena paling perubahannya di pajak tuh tadi. Admin sales sistemnya masih sama semua, nggak ada yang berubah. Paling yang sistem upload G3 lagi tetap manual. Tetap ya, nah, itu masih tetap manual kan, berarti nggak ada perubahan 2024 sama 2025. Sama ini yang satu lagi yang ditekankan ya, kalau misalnya kalian ragu atau nggak tahu, mending tanya. Jangan sampai nanti saat kita pemeriksaan audit tiba-tiba jadi ada temuan dan segala macam. Jadi lebih baik nanya ya daripada diam-diam. Oke, untuk lecture tadi yang udah disampaikan, diharapkan termasuk komitmen yang udah disampaikan tadi diharapkan dilakukan sampai dengan closing kita ini. Oke, terima kasih untuk scoreboard di pagi hari ini. Selamat pagi.